Sejumlah akademisi di Kota Tanjung Pinang kembali menyoroti pemerintah setahun memimpin Wali Kota Rahma Tanjung Pinang dianggap belum mampu memulihkan ekonomi masyarakat. Rahma bahkan dinilai lemah melakukan komunikasi politik dalam upaya bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pengamat politik publik Provinsi Kepri Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Robi Patria menuturkan, lemahnya strategi kepemimpinan Wali Kota Rahma dalam mendorong pemerintahan Kota Tanjung Pinang keluar zona keterpurukan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Setahun kepemimpinan Rahma, Robi menilai banyak tugas yang diemban Rahma dalam konsentrasi penanganan pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, setahun juga ekonomi masyarakat masih butuh perhatian pemerintah. Dan ia menganggap Rahma gagal dalam menyiasati strategi keuangan daerah untuk masyarakatnya. Ia mencontohkan saat ini catatan BPS, angka kemiskinan dan pengangguran di Tanjung Pinang masih dianggap cukup tinggi. Di sisi lain, mahasiswa S3 di Malaysia ini pun menilai cara komunikasi yang dibangun antar lembaga dan kementerian pun masih sangat lemah, baik kepada internal di pemerintahan maupun kepada pihak eksternal seperti DPRD Kota Tanjung Pinang dan awak media selaku mitra pemerintah. Pandemi ini dapat dikendalikan, karena kalau tidak dikendalikan tentu akan mengganggu soal pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi Tanjung Pinang juga tidak terlalu baik. Ini harus menjadi pekerjaan, lagi-lagi pekerjaan rumah wali kota, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan DPRD untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ya. Ini soal komunikasi politiknya Rahma dengan pihak eksternal ya, maka saya kira ke depan wali kota harus merubah gaya komunikasinya dengan baik itu dengan DPRD, baik pun dengan FKPD maupun dengan teman-teman media. Karena komunikasi itu memiliki peranan penting agar proses pemerintahan di daerah ini bisa berjalan dengan baik. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kepri Lis Darmansyah. Mantan Wali Kota Tanjung Pinang tersebut pun menyarankan agar pemerintah daerah segera memberikan rangsangan untuk pemulihan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM. Saran saya itu artinya pemerintah daerah khususnya masa-masa pandemi COVID, apalagi kita kan alhamdulillah dengan upaya-upaya pemerintah bersama TNI Polri, ya kan, artinya masyarakat yang terpapar COVID itu semakin lebih baik. Itu kan nggak kita pungkiri, itu kan kinerja pemerintah daerah bersama TNI Polri dan semua elemen masyarakat. Tapi sekarang yang harus dipikirkan adalah bagaimana menggerakkan sektor ekonomi Tanjung Pinang. Sektor ekonomi yang terus mempengaruhi langsung kepada masyarakat. UMKM itu Pak ya? UMKM, stimulus bantuan kepada masyarakat, bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Sementara Rudi Chua, anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Tanjung Pinang, melihat kinerja Rahma secara umum cukup efektif. Politisi Hanura ini pun meminta agar antisipasi dan perbaikan dilakukan pemerintah daerah, khususnya Pemko Tanjung Pinang, dengan melihat kekurangan yang terjadi pada upaya penanganan COVID-19 saat ini. Itu memang kalau secara umum sudah cukup bagus, di sana-sini masih ada beberapa kelemahan. Kita mengharapkan kelemahan-kelemahan yang terjadi pada saat masa membeludaknya COVID itu bisa dijadikan suatu dasar untuk melakukan perbaikan dan antisipasi. Kelemahannya seperti apa tuh Pak? Ya, kita melihat terutama di pertama masalah isolasi terpadu yang sangat terbatas pada saat itu. Isolasi terpadu waktu itu kan hanya di Lohas. Sementara isolasi terpadu yang disiapkan di SMK 3 tidak dipakai dan tidak ada upaya untuk mencari isolasi lain. Lantas setelah ditelusuri itu masalah biaya. Sudah setahun sudah kepemimpinan Rahma sepeninggalan almarhum Ayah Sahrul. Selama itu pula banyak pro dan kontra yang turut menyedot perhatian masyarakat. Masukan-masukan dari akademisi dan anggota DPRD Provinsi Kepri itu pun diharapkan menjadi bahan evaluasi Rahma dalam menjalankan roda pemerintahan pada sisa masa jabatannya ini. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.